Suami terakhir. Bab 6671 Bab 6675 Bab 6671 Daryl, kamu juga orang yang berwawasan luas. Sekarang setelah kota awan cerah selesai, bawa kaisar kecil itu turun dan menyerah. Layani aku di masa depan, dan lindungi kemakmuranmu. Hahaha. Sambil berteriak, mata Jibeye menatap Daryl penuh dengan lelucon. Omong-omong, Jibeye tidak bodoh. Tadi malam, penguasa kota mengatakan bahwa dia menemukan solusinya sendiri, tetapi Jibeye memikirkannya kemudian dan merasa bahwa penguasa kota telah berbohong. Selain Daryl, siapa lagi yang bisa memikirkan metode yang luar biasa seperti itu? Saat ini, angkatan laut di bawah Daryl telah bubar dan melarikan diri, dan sama sekali tidak ada kekuatan untuk melawan. Hari ini, kota awan cerah akan bisa dihancurkan. Dan Daryl adalah seorang jenius yang langka, sayang untuk membunuhnya, lebih baik menyimpannya untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Jibeye diliputi oleh kemenangan singkat di depannya, dia bertekad untuk menaklukkan Daryl, dan benar-benar melupakan penjelasan dari Raja Dewa Haotian. Pada saat ini, suara Jibeye jatuh, dan para prajurit di kapal berantai juga berteriak. Cepat buka kota dan menyerah. Mereka yang tahu urusan saat ini adalah memiliki hati, jangan keras kepala. Teriakan itu mengejutkan awan. Orang-orang di kota awan cerah bisa mendengarnya dengan jelas, dan mereka semua panik entah kenapa. Setelah tentara Jibeye menerobos kota Kizu sebelumnya, mereka menjarah dan melakukan kejahatan di mana-mana. Dan sekarang jika mereka menghancurkan kota awan cerah, saya tidak tahu bagaimana cara mereka menyakiti orang. Di hutan tidak jauh dari sisi barat gerbang kota, penguasa kota dan beberapa penjaga berdiri dan mengamati situasi di sungai. Hahaha. Melihat angkatan laut melarikan diri, penguasa kota menunjukkan senyum. Daryl, tanpa angkatan laut ini, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa mempertahankan kota awan cerah. Berpikir pada dirinya sendiri, penguasa kota memerintahkan kepada penjaga di sampingnya. Cepat dan kumpulkan orang-orangmu dan berbaring di penyergapan di luar gerbang selatan. Ketika saatnya tiba, Daryl dan kaisar kecil melarikan diri, segera bawa mereka turun. Mendengar perintah itu, beberapa penjaga pribadi dengan cepat merespons, dan kemudian bergegas untuk mengerahkan. Pada saat ini, di atas gerbang kota. Hahaha. Daryl berdiri di sana, mendengarkan provokasi dan ejekan Jibeye yang terus-menerus. Dia tidak panik sama sekali, tetapi tersenyum ringan. Jibeye ini sangat menarik. Dia bahkan ingin merekrut saya. Ketika suara itu jatuh, Raja Shaoyang tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, dan menanyakan langkah sebelumnya. Kemudian, dia berteriak pada Jibeye. Jibeye, kamu pengkhianat, penjahat berikut akan dihukum oleh semua orang. Bagaimana mungkin Tuan Daryl bisa ditemani oleh penjahat sepertimu? Pada saat ini, Raja Shaoyang memiliki mata merah darah. Jika bukan karena takut mengganggu rencananya, dia akan segera bergegas ke depan dan membunuh Jibeye sendiri. Hahaha. Mendengar kata-kata Raja Shaoyang, Jibeye tidak marah sama sekali, tetapi tertawa dan mencibir. Raja Shaoyang, Anda jangan berteriak di sini. Anda hanya seorang jenderal yang kalah. Dapatkah Anda berbagi kata-kata? Setelah mengatakan ini, mata Jibeye beralih ke Ying Kuang. Senyum di wajahnya semakin tebal. Kaisar kecil, terakhir kali saya membiarkan Anda melarikan diri di kota Kizu. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan ini hari ini. Anda telah melihat situasi saat ini. Kota-kota awan cerah akan dihancurkan. Kecuali Daryl, tidak ada seorang pun di sekitar Anda. Tidak ada gunanya terus melawanku. Beri aku tahta, dan aku bisa menjadikanmu seorang pangeran. Bagaimana dengan kehidupan yang bahagia? Kata-kata ini tersimpan di hati Jibeye, dan hari ini dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatakannya di depan Ying Kuang. Mendengar ini, Raja Shaoyang sangat marah dan mengutuk. Pengkhianat yang tidak tahu malu. Anda akan dihukum oleh surga. Sial,
Ji Beiye ini sangat tidak tahu malu. Dia sendiri mengatakan bahwa dia menerima rahmat mendiang kaisar. Sekarang dia ingin Yang Mulia membuka jalan baginya. Benar-benar tak tahu malu. Pada saat yang sama, kemarahan Ying Kuang naik, dan dia berkata dengan dingin. Orang yang tidak setia dan tidak benar seperti Anda, dan Anda ingin menjadi seorang kaisar, itu hanya mimpi orang bodoh. Oh. Mendengar jawabannya, Ji Beiye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oke, kesempatan telah diberikan kepada Anda. Karena Anda tidak yakin, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Setelah mengatakan itu, Ji Beiye memandang Daril. Daril, apakah kamu sudah memikirkannya? Pada saat ini, apakah itu pasukan Ji Beiye di sungai atau para pembela di dekat menara gerbang kota? Semua mata tertuju pada Daril. Bab 6672. Di bawah perhatian semua orang, Daril tersenyum dan berteriak pada Ji Beiye. Ji Beiye, jika Anda ingin menaklukkan saya, Anda harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan. Saat berbicara, Daril memandang para penjaga di belakang Raja Shaoyang, dan kemudian berbisik. Semuanya, terserah kalian selanjutnya. Dia melihat bahwa semua penjaga ini telah mengganti pakaian Yulin mereka yang biasa, yang semuanya berpakaian seperti pelaut saat ini. Jangan khawatir, Tuan. Pada saat ini, beberapa penjaga membungkuk pada Daril dan berkata serempak. Saya akan mati-matian untuk menyelesaikan tugas. Setelah mengatakan ini, beberapa penjaga dengan cepat berjalan menuruni menara gerbang kota, dan dengan bantuan penutup hutan, mereka bergegas menuju tepi sungai di bawah. Di tempat tersembunyi di tepi sungai, mereka telah menyiapkan perahu mereka untuk menyerang. Perahu itu penuh dengan minyak tanah. Wus! Melihat penjaga ini mengambil tempat mereka, Daril tidak lagi ragu-ragu, dan sosoknya naik ke langit, langsung menuju kapal besar tempat Ji Beiye berada. Melihat situasi ini, Ying Kuang tiba-tiba menjadi sedikit khawatir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tuan, tidakkah terlalu berisiko untuk bergegas sendirian? Meskipun dia percaya pada kekuatan Daril, lawannya memiliki pasukan ratusan ribu. Pada saat ini, Raja Shaoyang juga memiliki ekspresi serius, tetapi dia masih tersenyum dan menghibur. Yang Mulia, yakinlah. Pada saat yang sama, mata musuh dan pihak yang hadir juga terfokus pada Daril, semua orang terkejut. Daril ini, ingin berurusan dengan ratusan ribu pasukan sendirian. Apakah dia sudah gila? Terutama Ji Beiye, melihat Daril yang semakin dekat, alisnya juga berkerut, dan dia tidak bisa membantu tetapi bergumam dalam hatinya. Daril ini benar-benar cukup berani untuk datang ke sini sendirian. Orang ini sangat banyak akal dan tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Apa yang akan dia lakukan? Ji Beiye. Pada saat ini, Daril ditangguhkan di atas kapal besar, menatap Ji Beiye. Siapapun yang menang hari ini, Anda tidak perlu mengatakan. Jika Anda melakukan kejahatan berikut dan mengkhianati kepercayaan Yang Mulia, Tuhan tidak akan membantu Anda. Anda akan mati. Ketika kata terakhir jatuh, Daril mengeluarkan pedang panjangnya, dan kejutan meledak, menukik ke bawah dan langsung menuju Ji Beiye. Ya, Daril menggunakan seni pedang jari menunjuk matahari. Di mana bayangan pedang lewat, udara tiba-tiba terkoyak, dan energi pedang yang menakutkan membangkitkan gelombang besar di sungai, dan bergetar hebat saat ini. Glek! Merasakan ki pedang yang kuat meledak dari Daril, Ji Beiye terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya diam-diam. Daril ini benar-benar gila, dia datang langsung dan menginginkan hidupku. Tetapi saya harus mengatakan bahwa orang ini sangat kuat, terutama pedang ki yang meletus saat ini, sangat kuat, belum lagi ratusan ribu tentara yang hadir, saya khawatir hanya ada sedikit orang di seluruh dunia yang dapat memblokir pedang ini. Raja Shaoyang dan Ying Kuang, yang berdiri di menara gerbang kota, sangat gembira ketika mereka melihat pemandangan ini. Sungguh ilmu pedang yang kuat. Ying Kuang melebarkan matanya, menatap sosok Daril, dan tidak bisa menahan nafas. Ilmu pedang ini,
Menelan gunung dan sungai, mengubah dunia, jika ada kesempatan, Anda harus mengajariku ilmu pedang ini. Raja Shaoyang juga mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, baik sipil maupun militer, sungguh jenius. Pada saat ini, di sungai. Cepat. Akhirnya, Ji Beiye bereaksi, melihat Daryl semakin dekat, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia dengan cepat bersembunyi di balik layar dan berteriak. Cepat, kalahkan dia. Wus. Suara itu jatuh, dan lusinan penjaga di belakangnya meletus satu demi satu, mengeluarkan senjata mereka, dan menyerang Daryl. Namun, sebelum mereka bisa mencapai Daryl, mereka tersapu oleh cahaya pedang, dan mereka melolong menyedihkan, dan akhirnya jatuh ke sungai. Apa? Melihat situasi ini, apakah itu Ji Beiye atau tentara lain yang berdiri di atas kapal, mereka semua terkejut, dan mata mereka menatap Daryl, penuh dengan ketidakpercayaan. Membunuh begitu banyak penjaga hanya dalam satu gerakan. Anda harus tahu bahwa penjaga pribadi ini bertanggung jawab atas keselamatan Ji Beiye, dan masing-masing dari mereka tidak rendah kekuatannya, hampir semuanya adalah peringkat 6 atau peringkat 7. Tetapi sekarang, mereka bahkan tidak dapat menghentikan pedang Daryl. Bab 6673. Di bawah keterkejutan, ratusan ribu tentara yang berdiri di atas kapal tidak bisa menahan napas dalam-dalam, menatap Daryl dan tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tuan yang perkasa. Pedang itu sangat kuat. Raja Shaoyang, Ying Kuang, dan para prajurit di kedua sisi yang berada di menara gerbang kota bersorak. Hanya saja mereka terlalu jauh, dan mereka tidak menyadarinya saat ini. Setelah Daryl menggunakan pedang ini, kecepatannya menjadi lebih lambat. Anda harus tahu bahwa kekuatan Daryl belum sepenuhnya pulih, dan seni pedang jari menunjuk matahari juga mengkonsumsi banyak kekuatan. Wus. Pada saat ini, di tengah sorak-sorai Raja Shaoyang, Daryl menarik napas dalam-dalam, kembali ke udara lagi, menatap Ji Beiye di geladak, dan mengejek dengan dingin. Ji Beiye, kamu adalah seorang panglima. Selain mengorbankan nyawa prajuritmu, apa lagi yang akan Anda lakukan? Sial. Mendengar ejekan Daryl, wajah Ji Beiye langsung pucat pasi, sangat jelek, tapi dia tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Dicemooh di depan begitu banyak bawahan, sulit bagi siapapun untuk tenang. Namun, Ji Beiye juga tahu bahwa Daryl kuat dan memiliki pertempuran sengit dengan Hao Tian di kota Kizu setengah bulan yang lalu, adegan saat itu masih jelas di benaknya. Selain itu, Ji Beiye memiliki status seorang jenderal, dan tentu saja dia tidak akan bertarung melawan Daryl sendirian. Hanya saja dia sedang diejek begitu banyak oleh pihak lain sekarang. Jika dia menanggungnya, bagaimana dia akan memimpin tentara? Memikirkan hal ini, mata Ji Beiye menjadi merah darah, menunjuk Daryl dan berteriak. Lepaskan panah, bunuh dia untukku. Mendengar perintah itu, para pemanah di seluruh kapal perang dengan cepat berkumpul di dekat Ji Beiye, mengambil panah dengan busur panjang, dan membidik Daryl secara bersamaan. Wus! Detik berikutnya, ribuan panah bulu, satu demi satu, melesat ke arah Daryl. Pada saat ini, Ji Beiye menunjukkan senyum muram. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di hadapan hujan panah. Melihat ini, Raja Shaoyang dan Ying Kuang di atas gerbang kota juga mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan keringat untuk Daryl. Hahaha. Melihat panah bulu yang tak terhitung jumlahnya meletus, Daryl tersenyum ringan, tidak panik sama sekali, mengangkat tangannya untuk memasang film pelindung di depannya. Dalam sekejap, panah bulu mengenai film pelindung dan memantul. Melihat ini, baik Ji Beiye dan pemanah di sekitarnya terkejut. Hujan panah di langit tidak bisa menyakitinya, kekuatan Daryl ini benar-benar di luar imajinasi. Cepat. Segera, Ji Beiye sadar dan berteriak lagi. Lepaskan panah, lepaskan panah. Pada saat ini, wajah Ji Beiye sudah sedikit mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat film pelindung ini,
itu tidak mungkin dapat menghentikan gelombang kedua panah bulu. Mendengar perintah itu, para pemanah di sekitarnya menarik napas dalam-dalam dan menarik tali busur lagi. Namun, Daryl sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk melepaskan panah bulu putaran kedua. Pada saat itu, dia mencibir pada Jibeye. Jibeye, permainan sudah berakhir. Kalimat terakhir jatuh, Daryl perlahan mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba, api ungu melompat keluar. Itu adalah api karma teratai merah. Itu benar. Alasan mengapa Daryl bergegas sendirian adalah untuk membakar kapal perang Komandan Jibeye. Pedang itu baru saja keluar, dan itu adalah konsumsi taktis. Pada saat ini, para prajurit di kapal stasiun ini hampir semuanya berkumpul di sekitar Jibeye, yang merupakan peluang bagus untuk pukulan fatal. Dalam sekejap, ketika api karma teratai merah mengembun, udara di seberang sungai langsung menjadi sangat panas. Ini, api apa ini? Pada saat ini, merasakan panas terik dari api karma teratai merah, baik Jibeye dan tentara di sekitarnya entah kenapa bingung dan memiliki firasat buruk di hati mereka. Pada saat ini, Daryl mengangkat tangannya dan melambai, dan api karma teratai merah melayang keluar, datang ke arah Jibeye. Oh! Pada saat ini, Jibeye tidak punya waktu untuk berpikir, berbalik dan bergegas menuju buritan kapal. Meskipun dia tidak tahu jenis api apa itu, dia secara naluriah mengerti bahwa selama itu terbakar, itu tidak dapat diubah. Bam! Para prajurit di sekitarnya juga ketakutan, tetapi sebelum mereka bisa bubar, api karma teratai merah meledak di antara kerumunan, dan raungan terdengar, dan seluruh dek langsung diselimuti oleh lautan api merah ungu. Bab 6674. Dan para prajurit yang diselimuti lautan api, sebelum mereka bisa berteriak kesakitan, langsung dibakar dan berubah menjadi abu terbang. Hiss! Melihat adegan ini, baik Jibeye dan tentara di sekitarnya tidak bisa menahan napas. Ini, nyala api ini terlalu menakutkan. Ini, bagaimana bisa? Pada saat yang sama, penguasa kota, yang bersembunyi di hutan untuk melihat situasi, juga gemetar saat ini, dan pikirannya kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat kritis, Daryl akan menggunakan serangan api. Apa yang membuatnya lebih tak terduga adalah bahwa api ungu merah yang ditampilkan oleh Daryl akan sangat menakutkan. Di sungai saat ini. Cepat. Segera, Jibeye bereaksi, hampir meraung, berteriak pada tentara di sekitarnya. Cepat padamkan api dengan air sungai. Pada saat ini, Jibeye masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Meskipun api ungu Daryl sangat kuat, itu ada di sungai, dan dia bisa menggunakan air sungai untuk memadamkan api kapan saja. Namun, Jibeye salah. Mendengar perintah tersebut, para prajurit di sekitarnya tersadar dan memuntahkan air sungai dan menuangkannya ke lautan api. Namun, yang mengejutkan mereka adalah ketika air sungai dituangkan, api ungu tidak pergi keluar, tapi membakar lebih dan lebih keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk sesaat, mata Jibeye melebar, otaknya berdengung, dan dia benar-benar tercengang. Pada saat ini, Jibeye tidak tahu bahwa apa yang ditampilkan Daryl bukanlah api biasa, tetapi api karma teratai merah yang hanya muncul sekali di domain dewa selama ribuan tahun, yang bahkan lebih menakutkan daripada api yang berbeda. Dalam sekejap mata, api menyala semakin kuat, dan secara bertahap memenuhi seluruh rantai kapal perang. Arg! Banyak tentara terkontaminasi oleh api, dan mereka melolong menyedihkan, dan mereka dibakar menjadi abu dalam sekejap mata. Sial! Menghadapi situasi ini, Jibeye juga terlalu panik, dan mengikuti orang-orang di sekitarnya dan dengan cepat melompat ke sungai. Ini. Meskipun kapal seri lainnya tidak terpengaruh oleh api, melihat pemandangan di depan mereka, para prajurit itu tidak bisa menahan nafas. Api ini terlalu menakutkan. Dalam kepanikan, seseorang memikirkan Jibeye, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Cepat, selamatkan Jenderal. Mendengar teriakan itu,
para prajurit tersadar dan mencari di permukaan sungai. Segera, mereka melihat Jibeye mengambang di air tidak jauh. Tiba-tiba, beberapa tentara mengendarai perahu kecil dan memancing Jibeye. Puff! Di atas kapal, Jibeye tiba-tiba merosot di kabin, wajahnya pucat, seperti anjing yang tenggelam, sangat malu. Detik berikutnya, Jibeye tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat, dan melihat kapal perang serial besar, yang benar-benar dilalap api, dan puing-puing akhirnya tenggelam ke dasar sungai. Melihat pemandangan ini, Raja Shaoyang dan Ying Kuang yang berdiri di menara gerbang kota, serta para prajurit di kedua sisi, tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Di pihak Jibeye, semua petugas dan pria belum pulih dari keterkejutan mereka. Sial! Menghadapi situasi ini, Jibeye sangat marah, menatap Daril di udara, dan berkata dengan dingin. Daril, jika aku tidak memenggal kepalamu untuk membuat kendi, aku, Jibeye, bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia. Ada hampir puluhan ribu tentara di kapal perang serial ini, dan mereka semua dibakar oleh Daril. Pada saat ini, Daril, yang baru saja menggunakan api karma teratai merah, sangat lemah, dia merasakan kemarahan Jibeye, tapi dia tidak panik sama sekali, dan berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan menunggu dan melihat. Setelah mengatakan itu, Daril berbalik dan berkata. Namun, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Kata terakhir jatuh, mata Daril tertuju pada kapal perang serial lainnya, dan dia mengangkat tangannya lagi. Glek. Melihat tindakan Daril, apakah itu Jibeye atau para prajurit di kapal perang serial lainnya, mereka semua terkejut. Faktanya, kekuatan Daril belum sepenuhnya pulih. Setelah dia menggunakan api karma teratai merah barusan, dia tidak bisa lagi menggunakannya untuk kedua kalinya. Dia sengaja melakukan tindakan ini saat ini untuk menarik perhatian mereka. Pada saat ini, beberapa penjaga yang bersembunyi di tanaman air di tepi selatan sungai, mengendarai perahu kecil, datang dengan cepat dari arah lain sementara Jibeye dan tentara tidak memperhatikan. Setelah mendekati kapal perang berantai, beberapa penjaga melemparkan minyak tanah yang sudah disiapkan ke mereka satu demi satu, dan kemudian menyalakan obor. Bab 6675. Beberapa penjaga bergerak sangat cepat, hampir dalam sekejap mata, dan beberapa kapal perang seri yang tersisa dengan cepat dinyalakan api. Kapal perang ini semuanya terbuat dari kayu, dan angin bertiup saat ini, sehingga mereka terbakar dengan cepat. Api itu terbakar. Menghadapi situasi ini, banyak tentara berteriak panik, dan kemudian, banyak orang melompat ke sungai. Di dalam hati para prajurit ini, mereka berpikir bahwa api telah dinyalakan oleh Daril lagi. Karena ketika kapal perang seri pertama baru saja dibakar, banyak tentara mencoba memadamkan api dengan air sungai, tetapi itu tidak membantu. Jadi saat ini, mereka semua percaya bahwa api yang disulut oleh kapal-kapal ini tidak dapat dipadamkan. Dalam hal ini, para prajurit secara alami meninggalkan kapal dan menyelam. Ini. Melihat bahwa kapal perang seri yang tersisa terbakar lagi, wajah Jibeye menjadi pucat dalam sekejap, dan pikirannya berdengung dan kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Ratusan ribu tentara, dalam kebakaran ini, runtuh. Jenderal. Tepat ketika Jibeye sedang kesurupan, seorang jenderal dengan cepat berenang dan berteriak. Apinya menyala, ayo pergi. Saat mengatakan itu, sang jenderal melompat ke dalam perahu, melambaikan dayung dan dengan cepat mendayung menuju tepi utara sungai. Pada saat yang sama, dia tidak lupa berteriak pada prajurit selam. Semua berenang ke pantai utara. Cepatlah. Mendengar hal ini, para prajurit yang melompat ke sungai berusaha sekuat tenaga untuk berenang. Namun, sebagian besar prajurit tidak mengenal air dan tenggelam sebelum mereka bisa berenang jauh. Tolong, tolong aku. Aku tidak bisa berenang. Tolong, tolong. Untuk sementara, di kedua sisi kapal perang yang terbakar, ada tangisan di dalam air. Pikiran Jibeye tercengang.
Dia tahu bahwa dia dibawa ke tepi utara oleh para jenderalnya, dan kemudian dia berangsur-angsur pulih. Pada saat itu, dia menoleh dan melihat bahwa selain puing-puing kapal besar yang terbakar, ada banyak orang yang tenggelam di sungai dan terbawa arus. Dan kurang dari 50.000 orang berhasil berenang ke pantai utara. Tentara hampir 500.000 orang kehilangan lebih dari 400.000 sebelum menyeberangi tepi selatan sungai. Dapat dikatakan bahwa kehilangan itu berat. Untuk sementara waktu, Jibeye bergegas ke jantungnya dan menyemburkan seteguk darah di tempat. Setelah darah menyembur, mata Jibeye menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Jenderal. Beberapa jenderal di sekitarnya berseru dan membantu Jibeye. Melihat ini, para prajurit yang menjaga kota bersorak di gerbang kota di tepi selatan. Ini sudah berakhir. Pada saat ini, penguasa kota di hutan tidak jauh, harapan terakhir di hatinya juga musnah oleh api. Pada saat ini, dia merosot ke tanah, kepalanya berdengung. Pasukan Jibeye yang berjumlah ratusan ribu sebenarnya dikalahkan oleh Daryl. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya? Tuan. Tepat ketika penguasa kota kehilangan jiwanya, beberapa penjaga yang dikirim kembali dan melaporkan situasinya. Di luar gerbang selatan, kami telah menyergap, ayo. Sebelum mereka bisa selesai berbicara, penguasa kota memarahi dengan marah. Menyerang apa? Tidak bisakah kamu melihat situasi di sungai? Mendengar omelan penguasa kota, beberapa penjaga tercengang. Detik berikutnya, mereka menoleh untuk melihat situasi di sungai, dan mereka semua melebarkan mata, benar-benar tercengang. Mereka melihat bahwa kapal perang seri Jibeye semuanya dibakar menjadi abu oleh api, dan ada mayat mengambang di mana-mana di atas air. Itu menyedihkan. Ini, bagaimana bisa? Apa yang masih kamu lakukan? Bersiaplah, kita harus pergi dengan cepat. Pada saat ini, penguasa kota menjadi tenang dan mendesak dengan cepat. Kalau tidak, itu akan terlambat. Cepat atau lambat, aliansi rahasia antara dirinya dan Jibeye akan terungkap, jadi dia harus segera melarikan diri. Baik, tuanku. Mendengar perintah itu, beberapa penjaga mengangguk dengan cepat, dan kemudian mengantar penguasa kota pergi. Pada saat ini, Daryl ada di sini. Mendengar sorakan, Daryl juga menunjukkan senyum, berbalik dan terbang kembali ke atas gerbang kota. Hahaha. Begitu dia mendarat, Raja Shaoyang berjalan untuk menemuinya dengan wajah penuh kekaguman. Tuan membakar kapal serial, itu benar-benar menakjubkan. Saya percaya bahwa pertempuran hari ini pasti akan diingat dalam buku-buku sejarah. Hahaha. Pada saat yang sama, Ying Kuang juga sangat bersemangat, dan membungkukkan tangannya kepada Daryl. Terima kasih, Tuan, telah menyelamatkan orang-orang di kota.